Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode pertama season kedua. Seperti season pertama, dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kolom komentar di beberapa video terakhir kami. Ada banyak pertanyaan mengenai value investing, tentang apa yang harus dilakukan oleh para investor terutama jangka panjang di masa stock market 2.0 ini, di mana seperti saya bahas dalam podcast sebelumnya, di mana value investing menurut pandangan saya sudah tidak relevan lagi dimasukkan ke zaman saat ini, di mana bahkan Warren Buffett pun udah kalah jauh dari Elon Musk. Kalau kita ngomong sosok bursa saham sendiri udah berubah seperti itu, dan kita tahu Warren Buffett dan Ivan Lok Keng Hong pun sepertinya sudah lama meninggalkan metode value investing yang diajarkan oleh para trainer-trainer lah yang ada di bursa kita dan bursa saham dunia mungkin. Seperti itu. Ada juga banyak pertanyaan tentang bandarmologi, tentang pergerakan bandar, tentang pom-pom saham, tentang ekonomi dan lain-lain. Jadi kurang itu yang akan saya bahas. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama yang paling banyak di-like. Wah, Cetas kantornya pasti didesain interior sama istri Pak Arga. Thank you buat yang notice, benar sekali. Ya, ini jujur setting ini didesain oleh istri saya. Ini hadiah ulang tahun saya. Dia kasih saya kursi yang baru, katanya biar biar duduknya lebih sehat, lebih ergonomis. Juga kasih background karena saya pribadi jujur, saya ada ruangan yang udah ready untuk dijadikan studio, tapi ruangan itu jauh dari komputer saya. Kalau mau saya buat podcast di situ, saya harus ngeinstall 2 komputer yang terkoneksi at any time, dan itu cukup merepotkan. Dan saya juga kadang-kadang podcast ini saya buat di tengah-tengah jam market atau di jam istirahat market. Jadi saya sambil bekerja normal, jadi saya minta tolong kalau di setting pun setting di sini aja. Dan sebagai hadiah ulang tahun saya Desember lalu, istri saya buat beliin saya kursi dan setting background. Saya pribadi happy, senang. Ada banyak teman-teman yang ngasih komen, yang juga ngasih komen positif itu, karena ini berkat bantuan istri saya dan hadiah istri saya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Bang Arga, gimana korelasinya bandarmologi dengan saham uptrend, BRIS, Antam, Inaf, KF Agro, ADI, dan lain-lain? Karena sekarang news public figure lebih jadi patokan daripada bandarmologi dalam pick saham. Gimana ya? Saya nggak tahu yang ditanyakan di sini dimaksud dengan korelasinya apa. Cuma sederhananya, kalau pandangan saya, bandarmologi itu adalah fokusnya adalah membaca pergerakan bandar. Itu fokus utama, bahkan bukan stock picking. Jadi yang nge-stock pick boleh orang lain, tapi kita lihat bandarnya lagi ngapain. Yang ngepom-pom nggak harus saya kan. Nggak harus saya ngepom-pom, tapi nggak harus yang analisa cuman ketika ngeliat, wah ini saham lagi dikumpulin nih, jangan-jangan bentar lagi dipom-pom, kita masuk, misalnya seperti itu. Atau yang sedang kami lakukan sekarang, yang menurut saya perkembangan menarik di masa stock market 2.0 ini adalah kita bisa mempelajari metode bandar yang bekerja sama dengan para influencer saham. Misalnya ada satu influencer yang sejauh ini ada satu influencer yang kami udah nangkap nih kapan kapan strateginya dilakukan, kapan dipom-pom. Ya, kami sudah mulai membaca kebiasaannya tentang cara ngepom-pom, ngebantingnya kapan. Misalnya kalau dipom-pom hari Senin, digorengnya kapan sama bandarnya. Seperti itu. Karena retail aja, saya udah bahas di podcast sebelumnya, kalau cuma dipom-pom nggak digoreng percuma. Karena retail cuma nunggu, naik nggak, kayak gitu. Jadi tentunya harus digoreng dulu, dipom-pom, di-endorse, dipromote, sambil dinaikin bentar, baru pelan-pelan guyur.
Setelah diguyur, pertanyaannya apakah bandarnya pulang? Udah selesai Pak udah selesai, udah punya duit kan? Beli di bawah, naikin, pom-pom, terbangin lagi di atas. Para retail mau beli, bandarnya jualan, udah punya duit ya. Pertanyaannya, kita bisa lihat lagi kalau si pom-pomers A ini kalau udah diguyur, bandarnya beli lagi nggak? Kalau beli lagi berarti dinaikin lagi, nanti diguyur lagi kayak gitu. Atau bandarnya udah buang aja, ganti lagi pom-pom yang lain. Jadi dari situ justru ada banyak hal yang secara bandarmologi bisa dipelajari. Saya pribadi sangat excited di masa pom-pomers ini karena saya lihat ada banyak hal yang bisa dipelajari dan karena ada sosoknya jadi lebih mudah kita belajarnya. Saham-saham yang dipom-pom sama si A. Jadi kita lebih mudah mempelajari kebiasaan-kebiasaan bandarnya. Karena ya nggak harus yang ngepom-pom sama-sama yang ngebandar, tapi kan tentu kok ada koneksinya seperti itu. Jadi itu menurut saya korelasinya kayak gitu karena bandarmologi nggak usah stock picking. Yang lain stock pick kita lihat. Kalau ini lagi dipom-pom habis-habisan sama misalnya sama pendiri grup saham, tapi kita lihat bandarnya jualan, ya kita jualan. Kayak gitu kan seperti itu. Jadi ada banyak fungsi dari bandarmologi bukan hanya stock picking. Nah, seperti itu. Pak Arga mau tanya, apakah seorang bandar juga menerapkan prinsip money management dan psikologi trading? Jadi Anda harus tahu, ini dari Pak M. Hasani, Anda harus tahu bahwa sudut pandang bandar dan retail atau bandar dan copet itu sangat berbeda. Sangat berbeda kayak gitu. Jadi ya gambaran paling gampang adalah bandar dan copet atau juragan dan copet kayak gitu. Itu sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa mikir bandar itu kayak retail. Bandar itu retail yang mikir-mikir misalnya. Mikir-mikir kira-kira besok naik nggak ya kayak gitu. Wah, breakout, senang. Itu bukan bandar namanya. Itu retail. Bandar itu yang atur. Bandar itu yang atur. Nanti hari Kamis jam 12, jam setengah 3, kita goreng ya? Nah, itu bandar. Setengah 3 hari Kamis dia bukan nungguin, kok nggak naik ya? Bukan dia yang naikin. Itulah bandar. Pertanyaannya, pertanyaan di sini apakah bandar pakai money management? Yes, pasti pakai money management. Karena money management kan manajemen modal. Pengusaha apa yang nggak punya manajemen modal? Tapi money managementnya beda. Misalnya, money managementnya adalah gue punya duit nih 100 miliar. 40 miliar mau gue pakai beli di bawah. 60 miliar pakai 50 miliar pakai ngegoreng, naikin. 5 miliar buat influencer, ngepom-pom ketika harganya udah di atas. 5 miliar lagi buat fee sekuritas, tek tok. Itu modalnya sih 100 miliar. Di atas waktunya jualan. Pertanyaannya setelah modal panjang itu pas dia jualan semua saham yang dia milikinya dari titik 0 sampai habis 100 miliar, dia dapat duit berapa? Kalau dia dapat 150 miliar, berarti 50 miliarnya buat dia. Itulah keuntungan bandar. Susah jadi bandar. Nggak gampang. Lebih gampang jadi copet kalau bisa nyopetnya. Makanya saya lebih senang adalah ngelihat nih, wah bandarnya lagi akumulasi di bawah. Misalnya saya masuk. Bandarnya mulai beli. Saya beli lagi. Mulai ngerek, saya beli. Pas dipom-pom, saya happy. Mudah-mudahan diterbangin, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Misalnya. Ketika bandarnya udah saya lihat jualan, saya jualan. Jadi money manajemennya berbeda. Psikologinya pun ya psikologi trading ya enggak lah karena dia kan nggak bingung kan psikologi itu dibutuhkan karena kita nggak tahu masa depan kan. Kita misalnya punya KF, punya INAF, kita nggak tahu nih hari Senin ARA atau ARB kan keputusan bandar. Jadi kita butuh psikologi. Jadi kita nggak bisa tidur. Jadi kita deg-degan. Kalau bandar kan dia yang mutusin hari Senin ARA atau ARB. Dia nggak butuh psikologi kan, dia nggak bisa tidur, dia nggak mungkin nggak bisa tidur. Ini ARA atau ARB ya kayak gitu. Jadi beda tentunya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, Pak Arga disebutkan bahwa value investing sudah tidak relevan.
Jika benar seperti itu, maka sebagai investor jangka panjang harus berpegang pada analisa apa? Terima kasih. Value investing nggak relevan, bukan berarti Anda nggak boleh atau nggak perlu ngelihat perusahaannya. Karena tujuan dari ngelihat perusahaan dan tujuan dari investasi dan yang diperlukan dalam investasi jangka panjang adalah ketenangan berinvestasi. Anda nggak mungkin bisa berinvestasi jangka panjang kalau Anda nggak tenang. Anda nggak tahu ini perusahaan apaan. Ada sebagian yang kayak gitu. Anda nggak tahu bandarnya mau ngapain. Kayak gitu. Saya yakin semua orang kalau punya duit dan diminta lu gua kasih duit 10 miliar buat investasi jangka panjang di Indofood, semua mau aja. Gue dikasih duit harus ke Indofood ya beli aja. Karena kita punya knowledge tentang Indofood. ICBP, bisnis jualan Indomie. Kita punya knowledge tentang itu. Kalau kita nggak punya knowledge, kita harus punya knowledge yang lain. Misalnya kita punya knowledge tentang kepentingan untuk menggoreng saham ini. Atau kumpulan bandar yang memegang saham ini. Itu pun bisa buat investasi jangka panjang. Misalnya yang ngumpulin KF, INAF, dan lain-lain, yakin karena saham-saham ibu kos ini butuh digoreng untuk keperluan ini. Untuk keperluan pemulihan aset recovery. Perusahaannya bagus? Enggak bagus. Perusahaannya untung? Enggak untung. Artinya nggak butuh analisa fundamental, tapi punya knowledge itu. Knowledge itulah yang membuat kita bisa tenang menunggu sahamnya digoreng buat jangka panjang. Jadi Anda tetap harus punya knowledge tentang saham Anda. Cuman di zaman 2.0 itu nggak hanya berpegang terhadap. Jangan lagi pakai ini perusahaannya bagus maka harga sahamnya harus naik. Karena yang naikin bandar bukan kebagusan perusahaan. Seperti itu. Bukan bagusnya perusahaan yang naikin bandar. Bandar boleh naikin perusahaan bagus, cuman bukan itu yang naikin. Seperti itu. Jadi Anda kalau mau jangka panjang, Anda pelajari aja lah perusahaannya. Cuman gak usah pusing-pusing pakai value investing. PBV-nya 1 nih gitu. Wah ini PER-nya udah 20, udah kemahalan. Gak usah itu yang dipakai. Anda lihat nih perusahaan beneran atau enggak. Perusahaan busuk atau perusahaan bagus. Kayak gitu. Kira-kira ownernya cari karakternya gimana? Kira-kira mau nyari untung kayak apa? Itu kan analisa fundamental. Tetap boleh dipakai. Oke, lanjut. Pak Arga, saya mau tanya, jika bursa saham digerakkan murni hanya dilakukan oleh bandar bukan karena ekonomi, berarti ilmu bandarmologi telah mengubah tatanan literasi akademisi dan teori-teori ekonomi di universitas yang sudah lama berjalan selama ini. Kasihan juga ya yang udah bikin skripsi, tesis, disertasi ekonomi dipatahkan dengan ilmu bandarmologi. Bagaimana menurut Pak Arga? Saya juga ada pertanyaan lain, tapi ini dulu aja, Trims. Menurut saya nggak perlu dirubah. Kalau mau silahkan, cuman nggak perlu dirubah. Karena kan yang penting, saya pernah buat skripsi, yang penting adalah sesuai teori, sesuai keinginan dosen pembimbing. Benar atau salah nggak peduli. Skripsi saya buang langsung setelah saya selesai buat skripsi. Benar atau salah nggak ada yang peduli. Karena pada akhirnya alasan akan saya bisa dibuatkan. Misalnya sekarang ekonomi runtuh, di lockdown di mana-mana, kenapa bursa saham terus all time high? Gimana cara ngejelasinnya secara ekonomi? 3, pakai prinsip Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Sekarang memang runtuh, tapi nanti kan bagus. Bursa sekarang mencerminkan masa depan. Kalau sekarang runtuh, pakai ilmu ekonomi lagi. Bursa saham sudah bubble. Sudah bubble sekarang, ekonomi masih jelek, tapi harga saham sempat naik, sekarang runtuh. Itu juga ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu fleksibel, karena fungsinya komentari. Kayak gitu, fungsinya mengkomentari, jadi nggak harus setahu saya ingat banget waktu mahasiswa dosen saya nyangkut di bumi. Dia marah-marah, waktu itu dia marah-marah, dia kesel nyangkut, kalau nggak salah dia 5.000-an dia nyangkut gitu. Dia profesor doktor seingat saya kayak gitu di bidang ekonomi, dia marah-marah. Ini saham udah under value. Waktu itu masih di 1.000-an kalau nggak salah.
ini saham udah under value banget, udah murah banget segala macam. Ini market gila segala macam. Dia boleh pakai teorinya, dia boleh menjelaskan dan lain-lain. Terserah. Bisnis batu bara, prospek, dibandingan terserah. Tapi yang mutusin harga bumi naik turun kan bukan dia, tapi Bandar Bumi. Meskipun dia nyangkut di 5.000, di harga 1.000 dia bilang udah kemurahan, ternyata digocapin sama Bandar Bumi. Bisa apa dia? Ya dia bisa buat alasan baru. Buat skripsinya, kayak gitu. Dan menurut saya, kalau Anda yang udah lulus kuliah tahu, sangat sedikit kok korelasi antara ilmu yang didapatkan di kampus dengan di sektor real. Saya rasa kampus tetaplah jadi kampus, berkembang, ngajarin orang-orang, ya karena pada akhirnya harus ada yang ngajarin kan. Terlepas benar atau salah, yang penting lu belajar dulu lah. Kalau saya punya anak dia tertarik trading saham pun, saya suruh belajar dong ekonomi. Udah belajar, nanti baru saya hapus sebagian. Kayak gitu. Yang nggak penting baru saya hapus. Cuma saya nggak mau ngajarin dari nol, malas juga kan. Kayak gitu. Menurut saya fungsi akademisi akan berfungsi dengan baik, akan terus saja berjalan, nggak usah dirubah jadi bandar-bandaran, nanti banyak bentroknya sama ilmu lain, malah menyulitkan dosen itu sendiri. Oke. Mau tanya, kalau di era stock market 2.0 ini sangat berbeda dengan era stock market 1.0 dan analisa teknikal dan fundamental sudah tidak berguna lagi, apakah artinya kedepannya akan ada banyak trader-trader senior yang akan tumbang dan diganti anak-anak muda yang sedang viral sekarang? Saya khawatir karena tabungan hari tua saham diinvestasikan di reksadana saham. Dan setahu saya fund managernya adalah orang lama yang masih berpegang pada prinsip-prinsip lama. Apakah sebaiknya saya keluarkan uang saya dari reksadana saham? Bagus sih, kritis sih pertanyaan. Cuman gimana ya? Saya nggak tahu fund manajernya seperti apa. Kalau fund manajernya pakai prinsip lama terus, saya rasa akan ya mungkin akan ada masalah. Cuma ya kan saya nggak tahu fund manajernya siapa, dan kalau kita lihat Lo Keng Hong aja udah ngepom-pom GJTL dan lain-lain, Warren Buffett beli saham IPO dan beli sekarang saham yang dipegang Apple kayak gitu. Saya rasa fund manager pun udah ngelihat bahwa bursa saham udah nggak kayak dulu lagi dan dia udah berubah. Karena pada akhirnya uang kan di tangan mereka. Aset terbesar di tangan mereka bisa menggoreng-goreng saham, kerjasama, dan lain-lain untuk menggoreng saham, atau mereka yang meng-hire influencer untuk ngepom-pom saham. Misalnya dia mau goreng saham, dia nge-hire influencer. Jadi saya rasa kalau fund manager nggak akan runtuh hanya karena bursa saham masuk ke 2.0, dia akan lebih cepat belajar dan berubah. Dan menurut saya itulah kelebihan orang yang lebih berpengalaman kalau dia punya mindset yang mau berubah. Kalau dia nggak punya ya tentunya ya kayak pengusaha aja gitu. Saya pernah lihat masih ada orang buka cuci cetak foto. Kayak gitu. Cuci cetak foto beberapa tahun lalu, sekarang saya nggak tahu masih buka atau dia masih buka cuci cetak foto. Karena pengusahanya ngotot dulu, gua kaya sama ini, harus tetap kaya sama ini. Ya ujungnya bangkrut kalau dia nggak mau berubah. Tapi kalau dia mau berubah, sebenarnya dia pada saat itu udah di depan untuk berubah. Menurut saya seperti itu, jadi sangat tergantung mindset, bukan tergantung orang lama. Dan kalau anak-anak muda yang sekarang, saya belum ngelihat. Ada 1-2, cuman bukan orang terkenal yang saya lihat, ada 1-2 anak muda yang saya rasa punya potensi, bahkan wah ini orang jago banget nih, bisa someday bisa karena dia alumni gitu, someday ini punya potensi untuk jadi investor besar 5-10 tahun ke depan. Saya ngeliat kayak gitu, cuman ya dia bukan YouTuber, cuman yang viral setahu saya fokusnya memang mereka nggak ngelihat jadi kayak Warren Buffett kayak dari saham itu menarik. Mereka mindsetnya udah beda. Mereka udah lebih senang jadi influencer yang dibahas buat ngepom-pom, jadi YouTuber, jadi TikTokers. Mereka cari duitnya lebih ke arah situ atau jual rekomendasi berbayar. Yang saya tangkap mereka lebih nyari duit ke situ daripada jual beli saham.
Itu yang saya tangkap ya, saya nggak tahu karena ya untuk tahu pastinya saya harus ngebuka benar nggak dia trading saham portfolionya. Cuma kalau beberapa yang saya dengar ngobrolnya, ngomongnya dan lain-lain, saya lihat mereka lebih ke arah situ. Saya khawatir karena oh ya itu sudah. Jadi seperti itu jawabannya. Lanjut. Pak, Bitcoin itu bisa transaksi di deep web dan dark web, Pak. Coba silakan cari tahu. Setuju, saya lupa membahas bahwa Bitcoin itu sangat-sangat aset yang sangat baik untuk transaksi hackers, ransomware, dan lain-lain. Karena nggak bisa deteksi uangnya punya siapa. Jadi memang untuk organisasi kejahatan, Bitcoin itu ada gunanya dan gunanya sangat baik. Saya setuju, saya membahas mengatakan Bitcoin nggak ada gunanya. Benar, Pak, kata Pak Erick Kristanto. Wah, Mas Arga, apa bisa disimpulkan kalau trading saham di zaman sekarang 2.0 identik dengan beradu nasib alias berjudi, bujur? Dari Pak Jasbinder Singh. Susah ya menurut saya karena saya pernah bahas tentang judi ini karena menurut saya ayam berantem nggak bisa dibilang judi kan? Ya ayam berantem, itu peristiwa yang terjadi antara dua makhluk hidup berantem. Tapi orang bisa berjudi dengan ayam yang berantem. Adu ayam bisa dijadikan lahan perjudian. Olahraga, main bola, itu bukan berantem. Bukan judi, orang bermain bola. Tapi orang bisa berjudi di situ. Bahkan pemainnya pun bisa ikut berjudi dari pertandingan sepak bola. Jadi susah definisi judi atau enggak. Dan menurut saya di Indonesia ini definisi judi, karena kalau di luar negeri apalagi misalnya sering itu investor betting dengan penurunan harga. Kalau Anda nonton Bloomberg, CNBC, Anda betting harganya bakal turun. Seakan-akan betting itu kan mirip dengan pasang taruhan judi kan. Karena di mereka nggak ada masalah moral tentang berjudi. Kalau di Indonesia, karena ini negara yang beragama, banyak masalah moral. Kayak gitu. Cuman ya, saya pribadi nggak ngerasa ini berjudi. Kalau Anda menganggap pun, saya ngerti alasannya. Yang pasti kalau kita hubungkan dengan agama, sekarang tokoh-tokoh agama pun menyarankan orang untuk, yuk kita masuk ke bursa saham. Jadi menurut saya itu bisa nge-clear kekhawatiran kita dengan saham itu judi, nanti dosa, nanti masuk neraka, atau dihukum di akhirat, dan lain-lain. Kalau tokoh agama aja menyarankan, mungkin itu meng-clear. Cuman ya saya nggak mau bahas mendalam secara agama dan lain-lain. Saya pribadi pernah nanya sih, saya kan orang Kristen, saya tanya ke pendeta. Versi dia bilang nggak ada di agama yang melarang judi. Yang mendefinisikan judi dan melarangnya secara eksplisit nggak ada. Yang secara jelas dilarang berjudi gitu, nggak ada kalau di agama saya. Cuman judi memang di avoid lah, disarankan jangan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah kecanduan berjudi bisa jadi jatuh miskin, bisa ninggalin keluarganya dan lain-lain. Jadi itu yang nggak boleh, ninggalin keluarga lah, kecanduan, nggak peduli apa-apa lagi, kerjaan ditinggalin, itu yang salah, bukan judinya. Itu pendapat saya sekilas, saya pernah ngomong dengan salah satu pendeta. Jadi disarankan jangan, tapi bukan judi itu dilarang. Tapi ya itu urusan agama lah, kita agamanya berbeda dan semua punya pandangan masing-masing, cuman itu pandangan saya. Dari Ibu Ivana Huang, saya suka sekali dengan kepribadian Pak Arga, bagaimana pandangan Pak Arga terhadap hidup, which sangat simpel dan gak suka musingin urusan-urusan gak penting. Beruntung juga Pak Arga bisa bertemu istri yang memiliki cara pandang yang sama juga. Semoga saya bertemu suami yang memiliki cara pandang terhadap hidup yang sama. Hehe. Semoga, saya doakan. Thank you buat Ibu Ivana Huang. Yes, saya sangat beruntung punya istri yang mirip dengan saya, dan sekarang dia juga buat konten dan senang menginfluence banyak orang dan nggak terlalu peduli dengan urusan uang. Ya, saya beruntung punya istri yang seperti dia yang baru ulang tahun anyway kemarin. Kenapa Pak Arga sharingnya cuma 3-6 bulan ke depan? Harapannya sepanjang tahun Pak Arga selalu mengedukasi kami. Oke. Ini saya bahas di awal podcast kemarin. Podcast sebelumnya memang jujur di awal saya pribadi ada pertimbangan.
kegalauan apakah akan buat Bicara Bandar season 2 yang akhirnya saya buat atau enggak. Karena tadinya saya pikir, karena jujur Bicara Bandar ini cukup menghabiskan waktu saya. Saya happy sih. Saya happy, saya sharing, dan kalau Anda nonton Bicara Bandar awal-awal, tujuan awalnya kalau Anda dengar adalah saya mau mengeducate orang-orang yang masuk ke dunia investasi di masa pandemi COVID-19 di mana bursa saham dalam kondisi bahaya. Saya mau mengeducate mereka karena saya punya kekhawatiran dan kerinduan untuk sharing apa yang saya tahu tentang kondisi untuk menjalani kondisi pandemik. Cuma kan sekarang udah beda era. Sekarang era stock market 2.0 di mana udah beda era. Jadi sebenarnya tujuan saya itu udah tercapai di tahun lalu, saya bisa free. Saya nggak usah buat podcast lagi. Ya mungkin tetap buat video-video edukasi, cuman nggak berupa podcast mingguan. Jadi saya bebas, nggak ngerasa bersalah. Seperti November lalu karena saya terlalu fokus trading, saya hampir nggak buat video kan. Saya ngerasa bersalah, tapi saya fokus trading, saya pengen trading, pengen beli saham, dan lain pengen riset. Jadi karena tarik-menarik waktu itu tadinya saya agak galau, apakah mau lanjut episode season 2 atau enggak. Cuma ya karena setelah mikir-mikir, liburan, istri juga nge-support sampai buatin ini. Jadi akhirnya ya udah deh, saya akan buat sampai mungkin target saya sampai episode 20 atau 25. Setelah itu saya akan pikirkan lagi. Apakah ada season 3 mungkin di pertengahan di bulan Juli nanti, atau ya saya fokus ke kerjaan saya trading, saya balik lagi seperti dulu. Karena ya itu juga ya waktunya cuma satu, tarik-tarikannya kadang-kadang ngeselin buat saya sebagai trader, tapi ya let's see lah. Jadi kurang lebih itu alasannya. Cuman ya kita episode demi episode aja lah, nggak usah dipusingkan, didukun saya bakal gimana 6 bulan lagi. Lanjut, sebagai value investor, saya benar-benar ingin ketawa dan sedih dengan konten-konten Anda yang membuat orang di Indonesia semakin bodoh. Anda seharusnya malu mengaku sebagai mahasiswa ekonomi. Gelar Anda yang sebatas hanya S1 ini lebih baik dicabut aja. Karena YouTube Anda membodohi bangsa ini. Wah, dengan ilmu yang seadanya ini Anda begitu berani mengatakan value investing sudah tidak ada gunanya. Asal Anda tahu ya, value investing adalah dasar dari semua analisa di bursa saham. Anda lihat PTBA, ini perusahaan bagus dan sahamnya lama under value, dan juga buruan para value investor di harga 2.000, dan lihat sekarang harganya berapa. Coba bantu jelaskan dengan teori bandar-bandaran Anda kenapa harga PTBA naik. Sekarang PTBA berapa sih? 2.500-an ya. Jadi benar. Gimana ya? Seru. Udah lama saya nggak dapat ini. Ini ketawa di depan. Gimana ya? Pertama, saya bahas singkat aja gitu. Ya saya tahu memang wajar kalau value investor sekarang merasa dirinya mungkin emosi karena saya bersyukur mungkin Bapak ini beli PTBA di 2.000 dan naik mungkin sampai 2.500-an. Lumayan itu kan, berapa persen? Cuman pertanyaannya, hanya karena saya bilang value investor nggak berguna lagi, bukan berarti saham-saham under value nggak boleh naik. Itu satu yang mungkin Bapak atau Ibu ini harus pahami. Bukan berarti saham-saham yang under value itu nggak boleh naik. Karena kalau Anda mengatakan saham under value nggak boleh naik hanya karena value investing, hanya karena value investing itu nggak jalan, sudah nggak berlaku lagi, berarti itu udah melanggar hukum kebebasan bandar. Karena bandar mah bebas. Masa sih karena value investing nggak bisa dipakai lagi, bandar PTBA udah nggak boleh naikin harganya? Ya enggak dong. Yang saya katakan value investing itu nggak relevan lagi adalah pertanyaannya, apakah hanya PTBA yang naik? Apakah karena saham-saham yang value rendah aja yang naik dalam periode itu? Anda mungkin tahu saham FIRE di waktu yang sama ketika PTBA naik dari 2.000 ke 2.500-an, FIRE naik dari 100 ke 1.000. Apakah itu saham yang Anda anggap sebagai bagus secara value investing? Saham itu 2 tahun lalu dibusuk-busukin orang.
Karena itu saham reksadana bermasalah dibusuk-busikin orang dan dikatakan ini fund manager nggak bertanggung jawab beli saham kayak Fire. Harganya dinaikin dari 100 ke 1000. Itu perusahaan beneran atau enggak? Enggak tahu saya. Katanya sih batu bara, cuma dia punya tambang atau enggak? Udah tambangnya udah beroperasi atau enggak? Enggak tahu. Cuma karena ada hukum kebebasan bandar boleh naikin saham itu. Kan itu poinnya. Jadi poinnya adalah karena bandar boleh. Jadi pertanyaannya, value investing sama busuk investing, gedean mana profitnya? Anda boleh cek. Di akhir tahun lalu saya buat video tentang ini. Buat video tentang saham-saham apa? Saham-saham yang paling fenomenal, yang naik paling banyak, yang pegawainya 6 tapi naik terus di masa pandemik dan lain-lain. Nggak ada tuh saham-saham yang masuk dengan prinsip-prinsip teori yang sudah ditulis di buku value investing. Nggak ada tuh satupun. KF bisnis apotek yang penghasilannya turun di masa pandemik, harganya terbang. Agro sama BRIS harganya terbang. BAT harganya terbang. Apakah itu dikatakan didengung-dengungkan oleh value investor dulu waktu harganya murah? Enggak juga. Jadi kembali lagi, kalau Bapak mau stay di value investing silahkan aja, karena tenang ada prinsip kebebasan bandar juga boleh kok naikin saham-saham yang value-nya murah. Tapi kalau Anda bilang hanya saham yang value-nya murah, harganya naik, Anda salah. Lebih banyak saham busuk yang naik. Jadi kalau Anda bilang value investing bagus, busuk investing jangan-jangan lebih bagus. Kalau Anda cuma merefer analisa Anda dengan kenaikan harga PTBA. Seperti itu pandangan saya. Lanjut. Pak Arga, syarat di UMA itu sebenarnya apa ya? Kok ada beberapa saham yang naik banyak dalam jangka waktu pendek tapi tidak kena UMA. Ada juga yang naik banyak kena UMA. Oh, kalau ini better tanya ke investor aja, tanya ke BI aja. Kalau saya ngomongin nanti saya dianggap menjelekkan BI atau ada prinsip ketidakadilan kayak gitu. Yang pasti Anda lihat di jalan aja lah. Ada peraturannya tapi nggak semua orang harus ikut peraturan itu. Karena ada prosedur-prosedur yang bisa dilakukan yang membuat orang nggak harus ikut peraturan. Pak Arga, kenapa video saham busuk sebelumnya dihapus? Apakah Bapak diteror bandarnya? Bantu like guys biar dijawab. Udah saya bilang ketika saya take down videonya, saya mengatakan analisa itu enggak, ini ada yang keberatan diteror atau enggak usah lah ini ada yang keberatan, dan karena saya respect sama beliau yang keberatan itu akhirnya videonya saya take down, dan ya mungkin itu video terlalu vulgar kali ya untuk konten YouTube yang diberikan secara secara global ke semua orang. Mungkin videonya terlalu vulgar, jadi demi kebaikan bersama juga, demi kesuksesan program yuk goreng saham, saya rasa itu better di take down aja. Mungkin kedepannya itu ya konten khusus lah, better buat alumni atau apa, dan ya alumni pun harusnya udah tahu lah banyak hal seperti itu. Jadi itu sih alasannya. Jadi itu, dan biasanya nggak akan munculkan lagi video itu. Baru sadar kalau seluruh YouTube CTS tidak ada AdSense-nya. Yes. Oke, terakhir mungkin ya. Ini saya udah harus selesai. Bang Arga, saya setuju di era stock market 2.0 analisa fundamental dan teknikal sudah tidak relevan lagi. Sekarang udah eranya bandarmologi dan turunan-turunannya. Pertanyaan saya, setelah Mansurmologi, Sangmologi, Belvinmologi, kapan Bang Arga muncul dengan Argamologi? Saya yakin Pak Arga lebih bisa ngetop bila CTS melaunching Argamologi. Maju terus CTS. Ini jadi ending aja. Gimana ya? Jujur, saya nggak menyalahkan. Saya tahu setiap orang punya pandangan berbeda, punya prinsip yang berbeda, dan saya nggak suka. Saya bukan orang yang mengatakan benar atau salah. Saya cuma mengatakan saya setuju atau enggak. Benar atau salah itu bukan urusan saya. Saya bukan siapa-siapa buat orang mengatakan benar atau salah kayak gitu. Cuman kalau saya
Saya merasa tidak apa ya, gimana? Oh, saya cerita beberapa bulan lalu di tengah-tengah masa pandemik, pertengahan tahun lalu, saya buat workshop. Di workshop itu ada pengusaha, dia berteman, dia dan temannya ikut workshop. Dan dia kagum banget, ya dia suka banget dengan materi yang diajarkan, dan dia ya termasuk pengusaha besar yang terkena dampak COVID, jadi trader saham angkatan corona. Dan karena dia dapat pembelajarannya, ngerti gimana ngegoreng saham, gimana ininya, dia nanya ke saya. Ini belum zamannya mologi-mologi itu ya? Belum zamannya, dia tanya, Pak, kenapa Bapak nggak mulai ngegoreng saham aja? Kan follower banyak, di YouTube banyak gitu. Jadi kita kumpulin saham. Kalau ada saham-saham yang kan Bapak bisa bantu kita analisa saham yang nggak ada bandarnya, yang udah ditinggalin, kita kumpulin di bawah. Udah itu kita naikin, terus Bapak bantu, terus Bapak goreng, Bapak pom-pom. Jadi argamologi, menurut argamologi harga ini saham ini bakal naik. Saya ngomong di podcast misalnya hari Minggu malam, Senin paginya kita bantu goreng Pak. Kita satuin modal. Oh, udah terkumpul duit banyak. Dari ngomongnya aja dia sekilas, dia bilang, wah segini sih cukup, segini sih ada Pak. Kalau kita gabungin, kita team up bertiga, kita goreng, kita naikin harganya. Nanti ketika naik kan orang semakin seru tuh. Beli ketika sudah digoreng, kita jualan Pak. Distribusi, kita jualan. Udah itu, ya udah. Kita serahin ke mereka aja Pak. Kita nggak usah jadi orang jahat, nggak usah dihancurin ya, serahin aja biar turun sendiri kayak gitu. Itu ide yang secara prinsip saya tahu itu peluang bisnis. Kalau ngomong peluang bisnis, secara prinsip saya tahu itu peluang bisnis, dan dia sebagai pengusaha, ya saya yakin dia pengusaha besar kayak gitu, pengusaha yang punya modal besar, dia melihat peluang itu, dan menurut saya bagus-bagus aja lu punya peluang kayak gitu. Nyadari peluang gitu, saya bilang salut dengan idenya kayak gitu. Dan ini cuman yang saya nggak suka adalah part dimana saya harus ngepom-pom, minta orang beli saham yang mau saya jual. Itu saya nggak suka. Secara saya nggak setuju dengan itu, jadi saya nggak melakukan itu. Saya boleh bilang kalau mau saya suruh analis ini, suruh cari fundamentalnya, cari 30 kebaikan perusahaan tersebut. Boleh aja kan, namanya kebaikan kalau dicari pasti ketemu, sama kayak kebusukan kan. Boleh saya ngepom-pomnya pakai fundamentalnya bagus, prospeknya cerah, dan lain-lain, saya boleh. Jadi saya bukan sebagai investor yang ngepom-pom saham yang saya nggak ketahui. Saya 30 kebaikan dari saham ini. Tapi saya tahu pasti bukan kebaikan itu yang buat sahamnya naik. Yang buat sahamnya naik adalah ketika saya dan 3 pengusaha itu kompak, hajar kanan, ngegoreng, ngebelin antrian, punya di modal bawah, dan saya suruh Anda beli. Itu yang saya nggak suka. Saya lakukan. Jadi saya pada saat itu saya sih sorry Pak gitu. Beda aja, saya cukup happy di kondisi saya kalaupun jadi bandar saya nggak mau melakukan itu, saya bilang saya nggak mau melakukan itu. Jadi cuma menurut saya sih Pak gitu kan, saya bahkan nge-point out beberapa tokoh saham yang Bapak bisa ngajak dia Pak, dia kerjanya seperti itu, cara influencer, atau bahkan saya mention, atau ajak artis aja Pak. Ajak artis untuk ngepom-pom. Artis kan lagi sepi biasanya. Ini jauh sebelum ini bulan Juni atau Juli lalu ini kejadiannya. Atau ajak artis Pak. Kayak gitu. Oh dia ngangguk-ngangguk, udahlah akhirnya karena dia pun gak enak gitu udah ngajak saya serius, dan saya menjawabnya seperti itu, berarti kan beda prinsip kan. Saya nggak menyalahkan beliau loh, bahkan saya ngasih solusi. Ajak artis lah atau ajak YouTuber ini, pakar ini, itu bisa Pak buat ngepom-pom barang-barang, cuma hati-hati Pak, dia ada background kayak gini, ada latar belakang kayak gini. Saya bahkan jelasin seperti itu, jadi saya bantu dia sebagai alumni. Karena bagi saya melakukan itu, saya bukan orang yang ngejudge benar atau salah, yang pasti itu peluang bisnis. Dan dia punya uang, dia mau menjalankan bisnisnya, ya siapa saya buat ngeganggu. Paling kalau ngepom-pom gue ikut, gue nyopet, paling gitu. Cuma saya ngerasa
nggak punya keinginan untuk buat hargamologi, untuk memicu orang untuk membeli saham yang saya udah punya di harga bawah, dan saya micu orang-orang, Anda di sini penonton, supaya saya bisa jualan di harga atas. Saya nggak ngerasa pengen seperti itu. Ya, bukan saya nggak ini sih, ya nggak ini aja, nggak pengen gitu. Dan nggak menyalahkan juga mereka-mereka yang melakukan seperti itu, yang kerjasama dengan bandar dan lain-lain, saya nggak menyalahkan. Karena ya itu pilihan masing-masing kayak gitu. Cuman ya saya jadi ininya lah, jadi antagonisnya aja lah. Saya yang menjelaskan gimana caranya, gimana prosedurnya. Jadi Anda jadi pintar. Kalau ya Anda bebas milih Anda mau seperti apa ke depan. Oke, gitu aja untuk podcast kali ini. Silahkan Anda komen kalau Anda punya pertanyaan yang nggak setuju, punya kritik, punya saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda layak untuk dibahas di podcast selanjutnya, supaya tim kami bisa memilih dan langsung memasukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di list pertanyaan yang akan saya jawab di podcast Q&A selanjutnya. Oke, silakan like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka. Saya Arga dari Creative Trader, saya pamit, sehat selalu.